Kalau boleh tahu Mas, ini harganya berapaan Mas? Kue dongkal. Kalau harganya mulai dari 10.000 Mas, untuk yang Iya. dus kecil, 15.000 untuk dus besar, dan untuk satu kukusan utuh itu mulai dari 100.000, 120.000. Itu satu yang kukus itu ya? Nah, Oh, yang utuh. bisa. Nah, biasanya itu buat acara keluarga seperti arisan, ulang tahun anak, seperti itu. Itu langsung berarti utuh gitu ya? Utuh, Apalagi dipotong-potong? enggak utuh. Oh, langsung Utuh utuh ya? dibawa pulang gitu biasanya. Kalau boleh tahu Mas, Ya. omsetnya rata-rata per hari berapa? Kalau omset rata-rata itu ya sekitar 400 ke 500. Itu Alhamdulillah rata-rata. ya. Itu berapa kilo atau apa itu? Bawa Itu kalau tepungnya. adonannya itu sekitar satu kukusan ini sekitar 2 kilo. Berarti kalau 3 kukusan itu 6 kilo. 6 kilo itu bisa omsetnya bisa ya orang lebih 400 ke 500 tadi. Kalau porsinya nggak bisa ngitung Hitung ya. Mas. Cuman kukusan ini, satu kukusan ini biasanya bisa 10 sampai 13 kotak. Kotak ya. 13 porsi. Tergantung orang milihnya 10.000 atau yang 15.000 iya, ya. Iya. Kalau di usaha ini mungkin ya karena saya kebetulan nemunya ini udah berjalan. Jadi titik terendahnya bukan di sini, tapi di usaha sebelum-sebelumnya. Itu gimana ya? Kalau saya boleh cerita, itu memang untuk menemukan sebuah usaha yang pas kita harus melewati berbagai macam bentuk usaha-usaha yang lainnya. Seperti ibaratnya saya dulu di kedai kopi tapi bisa 180 derajat seperti ini. Itu menemukannya ya karena kita udah memulai dulu. Saat kita memulai, nanti pasti di tengah-tengah jalan akan ketemu sesuatu yang cocok buat kita. Saat di usaha-usaha yang sebelumnya gagal, pasti mencoba ya sesuatu yang lain. Nah, di situ kita akan menemukan sesuatu yang pas. Aren, gula semut aren ini Mas. Ini yang membedakan antara kue putu dan dongkal sebenarnya ini Mas, resepnya. Bedanya Kalau apa? kue putu biasanya pakai gula Jawa, gula merah. Kalau kita pakainya gula aren yang asli, bukan campuran ya. Dari segi harga juga beda jauh. Ini sekilo 30.000. Kalau yang gula merah itu paling 15.000. Lebih mahal ya? Mahal ini Mas, aren soalnya. Mahal ini. Kalau sehari ini bawa berapa toples Mas? Paling sekitar 5 kilo. Oh, 5 kilo. 5 kilo. Satu hari Mas ya? Ya. Habis ya? Soalnya satu kukusan itu 1 kilo. Oh, 1 plus 1 kilo. Banyak Ya. Mas ya? Banyak. Oh. Terus ini dicampur antara gula aren, gula semut aren, Berapa terus gula arennya? ini kalau pertama dikit-dikit dulu Mas. Terus Jadinya diselang-seling. oh kayak dibuat lapisan ya Mas ya? Buat Berapa lapis ini, lapisan. Mas? Nanti sekitar 5 sampai 6 lapis jadinya. Ini kalau satu kali adon ini jadi satu Mas ya? Iya Mas, jadi Satu kali masak satu ya? kukusan, satu kali masak ini. Kalau lapisannya ini berapa tebal Mas? Ini kira-kira segini lah Mas. Ketebalannya 3 ya. senti ya, Mas? Iya, kira-kira 3 sentian lah. Kali ngasih banyak ya Mas gulanya ya? Banyak Mas, biar enak lah adonannya. Berapa Mas kalau sekali masak takar gulanya? Kurang lebih 1 kilo Mas untuk satu kukusan ini. Satu kali kukusan ya? Heeh. Nanti tinggal kalikan kalau 3 kali 4 kali ya 4 kilo ya? Iya. Dikasih lagi Mas ya? Kasih lagi Mas. Mantap nih. Pokoknya gulanya nggak pelit kalau di sini Mas. Kalau menurut Masnya ini menjaga resep penting apa enggak Mas? Biasa sih Mas, soalnya buat saya mah konsep orang lain tahu juga rezeki orang berbeda-beda. Nggak takut ya Mas kalau ada Nggak, yang gitu gitu Mas. nggak takut. Mas bisa ada teman-teman yang mau bergabung gitu apa bisa ini Mas?
Kalau mau bergabung ya sini aja, kalau mau pengen belajar mah main-main ke sini Saya dulu. datang langsung ya mas ya. Ya, Kasih lagi mas ya. kasih lagi Mas. Ini gula yang terakhir ini. Ini adalah terakhir mas ya. Adonan terakhir ini. Terus kita ratakan. Ya, Dan dikukus ya mas ya. dikukus kurang lebih 15 menit Mas. Nah ini kukusannya ini apa? Ini pakai apa mas? Dandang ya namanya. Ini dandang jadul Mas. Jadul ya. Namanya itu ya. Namanya kalau di Sunda itu seeng. 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 Nah, Ini kenapa dikasih kain mas? biar uapnya yang naik ke sini turun, airnya nggak netes ke adonan. Jadi diserap sama kainnya. Harus ditutup dulu. Ya. Udah matang ya mas ya. Ini cek dulu Mas, setelah 15 menit cek kematangan dulu. Nah, kalau ini udah belum mateng, bentar lagi. Udah lagi ya. Tandanya apa mas kalau? Tandanya kalau udah mateng itu pulen Mas, kalau dirasain di untuk pakai ini itu pulen. Pulen ya. Kita mateng, Ini udah matang mas ya. ya, tinggal diangkat. Kan juga kok ini Mas. Kok tak aku rene numpuk rene. Dan Iya. akan banyu gitu. Tapi nggak takut jatuh mas. Ini agak cap dikit. Ada tompel lagi pula. Ada. Ya kita benda ke sini. Itu idenya dari mana mas? Nah, kemarin itu ceritanya itu mungkin juga sangat kebetulan ya. Saya sebelum usaha bisnis di kue tunggal ini, dulu pernah buka kedai kopi juga pernah. Terus berjualan keliling cemilan juga pernah. Sampai akhirnya nemu bisnis seperti ini secara kebetulan. Awalnya saya juga konsumen kue tunggal di sini yang saya pribadi punya niatan untuk berjualan kue tunggal. Nah, secara kebetulan juga ternyata yang punya kue tunggal ini mau balik ke tempat asalnya ke Bandung. Kemudian usahanya dijual satu set semua sama resepnya. Nah, terus saya langsung japri beliau. Akhirnya saya mendapatkan usaha ini lengkap sama resepnya dan tempatnya, saya tinggal melanjutkan usaha di sini. Seperti itu. Kalau boleh tahu mas, ini dulu beli resepnya sama semua rombongnya berapa mas total? Ya, kalau kisaran sih kurang lebih ya 10 juta nggak nyampe sih. Kisaran 10 juta nggak nyampe. Itu rombong plus resep ya? Iya, rombong, alat-alat semua, plus resep, plus pelanggan. Oh, plus sudah pelanggan. jalan. Iya. Tahu mas. Dari kasih mana sih? Kalau kue tunggal ini, kalau sebenarnya di Jakarta ada, di Betawi, di Bekasi, Bandung juga, cuman beda penyebutannya. Kalau di Bandung, Sunda itu awuk nyebutnya. Tapi kalau Betawi, Jakarta dan tempat-tempat seperti ibu kota itu namanya dongkal. Ada lagi di Jawa Tengah yang bagian barat itu dodongkal. Jadi sama, tapi cuma beda penyebutan namanya aja. Pak dari jam berapa? Kalau kita buka mulai jam setengah 4 itu udah matang sampai maksimal jam 9. Tapi rata-rata di sini tuh jam 8 sudah habis. Habis ya.
dari mulai jualan pertama kali buka di sini sampai sekarang, pernah nggak Mas mengalami ada Ya, ramenya gitu? ya Gimana? pernah. Itu pastinya kalau orang usaha pasti pernah mengalami istilahnya pasang surut dalam usaha. Pernah satu hari itu sampai jam 9 itu hanya laku satu kukusan, itu saya pernah mengalami seperti itu. Tapi itu cuman beberapa kali aja. Tapi rata-rata di sini ya 3 kukusan, 4 kukusan itu per harinya bisa. Tapi pernah nggak terlihat setir apa, jualan apa? Ya, kalau saya kalau di kue dongkal ini karena menurut saya khususnya di Solo Raya ini persaingannya masih sedikit dan peluangnya masih besar. Saya bukannya pengen banding usaha, banding setir ke usaha lain, tapi malah justru ingin mengembangkan yang lebih banyak lagi di kota-kota lain seperti Seragen tempat saya sendiri, Solo, Wenes dan lain sebagainya. Yang membuat termotivasi buat sehari itu apa sih? Karena ini jajanan tradisional yang mungkin menurut saya ini langka, dan di daerah Solo Raya ini mungkin kalau di sini kue putu mungkin ya terkenalnya, cuman rasanya kan mirip tapi kan beda. Tapi kue dongkal ini memang belum ada di daerah sini, masih sedikit lah istilahnya. Makanya saya termotivasi untuk terjun di sini. Peluangnya masih lebar lah kalau menurut saya.